Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan aku melihat neraka, maka tidak pernah aku melihat pemandangan seperti ini sama sekali. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita, mereka kufur terhadap suami-suami mereka, kufur terhadap kebaikan-kebaikannya." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering kita mendengar bahwa penghuni neraka itu banyak dari golongan wanita. Ini berdasarkan sebuah hadis yang meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku melihat ke dalam surga, maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah fukara, atau orang-orang fakir. Dan aku melihat ke dalam neraka, maka aku menyaksikan kebanyakan penghuninya adalah wanita." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan dalam hadis lainnya meriwayatkan dari Imran bin Husain, dia berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya penduduk surga yang paling sedikit adalah wanita." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Berdasarkan dua hadis tersebut menjelaskan bahwa neraka akan banyak dihuni oleh kaum wanita. Lantas apa alasannya yang menyebabkan wanita menjadi penghuni terbanyak di neraka? Inilah penjelasannya. 10 alasan wanita masuk neraka. 1. Kufur terhadap suami. Suami memang bukan sosok yang sempurna, namun ketika suami telah berbuat yang terbaik sesuai kemampuannya dan istri tidak mensyukurinya dan bahkan selalu mencari kesalahan atau mencari kekurangannya dan meremehkan hingga tidak melayani suami sebaik mungkin, maka baginya adalah siksa neraka, sebab istri pada dasarnya memang harus tunduk dan mengikuti suami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan aku melihat neraka, maka tidak pernah aku melihat pemandangan seperti ini sama sekali. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita, mereka kufur terhadap suami-suami mereka, kufur terhadap kebaikan-kebaikannya. Kalaulah engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka selama waktu yang panjang, kemudian dia melihat sesuatu pada dirimu yang tidak dia sukai, niscaya dia akan berkata, 'Aku tidak pernah melihat sedikitpun kebaikan pada dirimu.'" Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. 2. Pakaian tidak sesuai syariat. Pakaian ialah salah satu penyebab banyaknya wanita yang masuk neraka. Banyaknya wanita yang begitu bangga memperlihatkan auratnya, atau memakai pakaian muslim namun tidak sesuai syariat Islam. Seperti pakaian yang ketat, menampilkan lekuk tubuh, tipis dan bahkan penuh warna-warna mencolok untuk atau menyerupai kaum kafir, sehingga terjerumus dalam dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi hakikat mereka telanjang, melenggak-lenggokkan kepala mereka karena sombong, dan berpaling dari ketaatan kepada Allah dan suaminya, kepala mereka seakan-akan seperti bunggul unta. Mereka tidak masuk surga dan tidak mendapatkan wanginya surga, padahal wanginya boleh didapati dari jarak perjalanan sekian dan sekian." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Selain itu Ibnul Abdil Bar juga menyatakan, wanita-wanita yang dimaksudkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang memakai pakaian tipis yang menampakkan tubuhnya ataupun yang menunjukkan bentuk tubuhnya dan tidak menutupinya. Wanita yang demikian ialah wanita yang merasa benar dalam berpakaian padahal pakaiannya tidak sesuai syariat Islam. 3. Mengutamakan kesenangan dunia. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan, penyebab sedikitnya kaum wanita yang masuk surga adalah hawa nafsu yang mendominasi pada diri mereka, kecondongan mereka kepada kesenangan-kesenangan dunia. Wanita yang hanya tertarik mengejar kesenangan dunia seperti uang, harta, jabatan dan lain-lain, serta lupa akan kehidupan akhirat, nantinya akan mendapat balasan berupa kehidupan yang hina di neraka. Keempat, mengingkari kebaikan suami. Perihal tentang seorang istri yang mengingkari suaminya ini juga menjadi salah satu alasan yang menyebabkan kaum wanita banyak terjerumus ke dalam neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak akan melihat kepada wanita yang tidak mensyukuri apa yang ada pada suaminya, dan tidak merasa cukup dengannya. Hadis riwayat An-Nasai. Wanita yang selalu menuntut suami untuk berhubungan dengan duniawi dan tidak menghargai suami bukanlah sosok wanita yang baik, dan tempatnya adalah di neraka, sebab ia tidak mengakui kebaikan suami.
5. Meminta berpisah dengan suami tanpa sebab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita mana saja meminta cerai kepada suaminya tanpa sebab yang syar'i, maka haram baginya mencium wangi surga. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Wanita yang meminta cerai suami tanpa alasan yang diperbolehkan syariat Islam itu dianggap telah berkhianat dan menjadi penyebab untuknya masuk ke dalam neraka. 6. Memakai wewangian di luar rumah. Dalam hal ini Ilmu Zahabi rahimahullah menyatakan di dalam kitab Al-Kabair, termasuk dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan mereka dilaknat ialah memakai minyak wangi dengan seumpamanya jika mereka keluar rumah. Minyak wangi yang dipakai wanita di luar rumah menyebabkan orang lain menjadi tertarik dan menyebabkan fitnah, dan hal itu juga dapat menjadi sebab mereka masuk neraka walaupun sering dianggap sebagai hal yang sepele. 7. Berlebihan dalam berhias. Wanita yang berlebihan dalam berhias, itu juga dapat menjadi salah satu alasan terjerumusnya seorang wanita ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 33. Sering memang kita melihat wanita-wanita yang begitu berlebihan dalam berhias atau memakai make up untuk dipamerkan di hadapan selain mahramnya. Hal tersebut tentunya dapat menciptakan fitnah dan menimbulkan penyakit hati. Selain itu wanita juga tidak dianjurkan untuk menambahkan perhiasan yang berlebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan-perhiasan mereka. Al-Quran Surat An-Nur ayat 31. 8. Bepergian tanpa izin suami. Hal ini pun juga dijelaskan dalam Al-Quran pada Surat Al-Ahzab. Menetaplah di rumah kalian para wanita, dan jangan berdandan sebagaimana dandanan wanita-wanita jahiliyah. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan patuhilah wahai para wanita, Allah dan Rasul-Nya. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Wanita dilarang untuk keluar rumah walaupun dekat tanpa ada izin dari suami, sebab wanita merupakan tanggung jawab dan hak penuh atas suami. 9. Membuka aib orang, menggibah atau bergosip. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purba sangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Al-Quran Surat Al-Hujarat ayat 12. Seringkali wanita berkumpul atau bersilaturahmi namun diselingi dengan kebiasaan yang tidak baik, yakni bergosip yang lebih banyak membicarakan keburukan orang lain. Hal itu sungguh merupakan kebiasaan yang membawa kerugian dan neraka tentunya. Menjadi wanita sebisa mungkin harus mampu menjaga tutur kata dan tidak membicarakan atau menyebarkan aib orang lain. 10. Tidak mendirikan sholat. Mendirikan sholat fardu 5 waktu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Tentunya hal ini berlaku untuk setiap laki-laki dan wanita. Dan barang siapa yang meninggalkan kewajiban sholat fardu 5 waktu ini pasti akan mendapatkan dosa yang sangat besar dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diperlihatkan pada suatu kaum yang membenturkan kepala mereka pada batu. Setiap kali benturan itu menyebabkan kepala mereka pecah, kemudian ia kembali kepada keadaan semula. Dan mereka tidak terus berhenti melakukannya. Lalu Rasulullah bertanya, siapa ini wahai Jibril? Maka malaikat Jibril pun menjawab, mereka ini orang yang berat kepalanya untuk menunaikan sholat fardu. Hadis riwayat At-Tabrani. 4 syarat wanita masuk surga. Sesungguhnya tidak sulit bagi seorang wanita meraih surga Allah. Paling tidak ada 4 hal yang bisa dilakukan seorang wanita untuk masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang wanita atau istri itu telah melakukan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga harga dirinya dan mentaati perintah suaminya,
maka ia diundang di akhirat supaya masuk surga berdasarkan puntu yang mana ia suka sesuai pilihannya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Tabrani. Berdasarkan hadis tersebut, syarat yang pertama untuk wanita dapat masuk surga yaitu melakukan sholat 5 waktu. Sholat merupakan pemisah antara keimanan dan kekufuran yang hak dan yang batil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." Al-Quran Surat An-Nisa ayat 103. Syarat yang kedua ialah berpuasa di bulan Ramadan. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap amalan anak Adam itu digandakan satu kebaikan dengan 10 yang jenisnya hingga 700 kali lipat." Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya adalah kecuali puasa yang dikerjakan untukku, maka akulah yang membalasnya. Dia menahan syahwatnya dan meninggalkan makan karena aku. Bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan, yaitu gembira ketika berbuka atau berhari raya dan senang ketika menemui Tuhannya kelak. Dan demi bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum dari bau kasturi, hadis riwayat Muslim. Syarat yang ketiga yaitu menjaga kehormatannya. Wanita solehah yang menjaga harga dirinya adalah wanita yang selalu menghiasi diri dengan akhlak Islam dan sifat-sifat terpuji yang dapat melindungi dirinya dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ia keluar rumah selalu menutup aurat dan menjaga perhiasan diri, tidak bersolek, pemborosan dan berwangi-wangian yang hingga menimbulkan fitnah. Menjaga pergaulannya, menjaga lidah dan tidak mengumpat dan tidak mengadu domba. Dia adalah wanita yang berilmu cerdik dan pintar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya dunia dan seluruh isinya adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang soleha." Hadis riwayat Muslim. Syarat yang keempat ialah berlaku untuk wanita yang sudah menikah yaitu mentaati perintah suami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik istri adalah yang dapat memberikan hati suaminya ketika engkau melihatnya dan ketika dia menuruti perintahmu dan dia bisa menjaga kehormatan dirinya dan hartamu ketika engkau tidak di rumah." Hadis riwayat Tabrani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, yang mana mungkin ayat ini sudah banyak yang hafal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka." Inilah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, agar kita menjaga diri dari makhluk Allah yang satu ini. Makhluk Allah yang sudah Allah ciptakan ini, yang bernama neraka, An-Nar. Dan juga ternyata Rasulullah SAW, dahulu beliau sempat dengan suaranya yang lantang mengingatkan umatnya, mengingatkan para sahabatnya tentang yang satu ini, tentang neraka. Diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan, aku peringatkan kepada kalian neraka. Aku ingatkan kepada kalian neraka." Diulang-ulang Rasulullah dengan suaranya yang tinggi, sampai dikatakan orang yang ada jauh di sana, yang sedang ada di pasar, mendengar suara Rasulullah. "Aku ingatkan kepada kalian neraka. Hati-hati, awas jangan sampai masuk neraka." Dan itu ditiru oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Beliau mengingatkan orang-orang yang beliau sedang ajak bicara itu agar mengingat neraka, sampai jubahnya yang diletakkan di bahunya itu jatuh ke tanah. "Aku ingatkan kepada kalian neraka." Itulah neraka, satu tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ciptakan. Sekarang sudah ada yang Allah persiapkan untuk membalas, menghukum hamba-hambanya yang enggan taat kepadanya, para pendosa, orang-orang kafir, orang-orang yang menyelisih Allah dalam hidupnya. Dikatakan sadar atau tidak sadar,
Seringkali di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menakut-nakuti kita, membuat para hambanya yang membaca itu takut akan neraka. Terkadang Allah menakutkan kita dengan nama Al-Hawiyah, dengan kata Syakor, dengan kata Jahannam, atau dan dengan kata-kata yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 16, nanti mereka yang ada di neraka itu, ada neraka yang berlapis-lapis di atasnya, dan neraka berlapis-lapis lagi di bawahnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menakuti para hambanya. Maka para hambaku, kata Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan kita lebih semangat membahas tentang surga, permadani, bidadari, perhiasan, buah-buahnya mudah dipetik, makanannya terus tidak berhenti. Allah akan memberikan kepada hambanya masuk surga semua yang mereka mau. Jalan kita cuma dua, tidak ada yang ketiga. Kalau tidak masuk surga, kita masuk neraka. Betapa yakinnya kita bisa masuk surga. Luar biasa, dengan amalan yang kurang lebih seperti ini, dan kita tidak mau membahas tentang neraka. Allah yang Maha Baik, rahmatnya luas, hingga kita lupa dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal pembahasan tentang neraka ini sebagai penjaga diri kita untuk meredam sepak terjang kita yang gampang berbuat maksiat. Karena kita tahu, kita ini selalu dekat dengan maksiat. Sulitnya mau beramal soleh, gampang berbuat maksiat, dan kita tahu jawabannya. Dan memang benar, karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tabiat manusia itu ingin selalu berbuat keburukan. Makanya Rasulullah sampai berteriak-teriak, aku ingatkan kepada kalian neraka, 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 supaya kita punya tameng antara kita dengan dosa, supaya kita memikir dulu kalau mau berbuat dosa. Ini manfaatnya orang yang sering membahas neraka. Di awal kita sudah berbicara tentang surat At-Tahrim ayat 6. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan, yang menjaga malaikat-malaikatnya yang keras-keras, bengis-bengis, kuat-kuat, tidak bisa diajak kompromi. Mereka tidak pernah melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disebutkan di ayat yang lain, jumlah mereka ada 19. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah letakkan di neraka malaikat-malaikat, jumlahnya ada 19. Mungkin kita sudah tahu, pemimpin penjaga neraka itu namanya Malaikat Malik. Kata Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Ibnu Ishaq, saat Rasulullah SAW Isra Mi'raj, beliau Rasulullah SAW berjumpa dengan banyak para malaikat di langit. Dan kata Rasulullah, setiap aku melihat para malaikat itu tersenyum, berbicara baik, mendoakan kebaikan, memberi kabar gembira kepada Rasulullah SAW. Tetapi kata Rasulullah, ada satu malaikat ini yang berbeda dari malaikat yang lain. Yang lain semua mendoakan, memberi kabar gembira, tersenyum, tertawa kepada Rasulullah. Kecuali yang satu ini, dia tidak tertawa, bahkan dia tidak tersenyum. Yang mana itu membuat Rasulullah bertanya-tanya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapa malaikat ini? Kenapa dia bisa beda sendiri dari yang lain? Kenapa dia tidak tertawa, tidak membawa kabar gembira seperti yang lain? Kata Jibril, memang benar wahai Muhammad, dia memang tidak pernah tertawa. Kalau memang dia tidak tertawa kepadamu ya Muhammad, karena memang dia tidak pernah tertawa kepada orang-orang sebelummu dan kepada orang-orang setelahmu. Dia tidak pernah tertawa. Dia adalah Malik, malaikat yang menjaga neraka. Wahai Jibril, siapa itu wajahnya kok menakutkan sekali, tidak enak dilihat, kata Rasulullah. Kata malaikat Jibril, dia adalah Malik, penjaga neraka. Kata Rasulullah, tidak enak dilihat wajahnya, menyeramkan. Apalagi kita tahu dalam Al-Quran, saat mereka orang-orang yang ada di neraka minta sama malaikat Malik, bunuh kita semua wahai Malik.
Biarkan kita mati semua. Cukup siksa yang dahsyat ini. Tidak mati-mati. Karena orang yang di dalam neraka itu tidak akan bisa mati. Setiap kulitnya hangus diganti lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kulit yang baru. Setiap gosong kulit mereka kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Malaikat-malaikat tetap diam, tidak menjawab. Dan dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi saat menafsirkan ayat ini, ketika para penghuni neraka bilang, "Wahai Malik, matikan saja kami." Malaikat-malaikat itu diam selama 80 tahun, tidak menjawab omongan para penghuni neraka yang berteriak-teriak supaya dihabisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 tahun kira-kira 365 hari, dan 1 hari di akhirat itu seperti 1000 tahun di dunia. Bayangkan 80 tahun didiamkan bersama malaikat Malik, dan setelah 80 tahun malaikat Malik baru menjawabnya, "Kalian diam di sini, tempat tinggal kalian di sini." Sampai di sini sebenarnya cukup. Ini pemandangan yang sangat menyeramkan. Namun ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan tempat yang dahsyat ini. Benar-benar Allah membalas mereka-mereka yang di atas muka bumi ini melakukan hal-hal yang dilanggar apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang. Bagaimana besarnya dan lebarnya neraka jahanam, dalamnya seperti apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan neraka jahanam dimasukkan orang-orang ke dalamnya." Dan neraka jahanam masih terus mengatakan, "Apa ada tambahan lagi di sini?" Terus, kurang, masih luas, masukin lagi. Saking besarnya neraka jahanam. Dan bagaimana dalamnya neraka jahanam? Saat Rasulullah dan para sahabatnya mendengar suara dentuman keras, sahabat bertanya, "Suara apa itu wahai Rasulullah?" Rasulullah pun berkata, "Itu suara batu yang 70 tahun yang lalu dilemparkan ke neraka jahanam, dan dia terus jatuh ke dalam jahanam selama 70 tahun. Dan sekarang dia baru sampai di dasarnya neraka jahanam." Yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Didatangkan kelak di hari kiamat neraka jahanam yang diikat oleh tali kekang yang jumlahnya 70.000, dan setiap tali kekang akan dipegang oleh 70.000 malaikat untuk menyeret neraka jahanam." Sebesar apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Waqiah ayat 42 dan seterusnya. "Dan golongan kiri, siapakah mereka golongan kiri yang ada di dalam siksaan, angin yang amat sangat panas, dan air panas yang mendidih, dan naungan-naungan dari asap-asap tebal yang sangat panas dan yang berwarna hitam, yang tidak sejuk di dalamnya, dan juga tidak mengenakan, tidak menyenangkan. Di neraka ada naungan-naungan itu, tapi terbuat dari asap-asap hitam, yang isinya angin panas." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka lah yang hidup di dunia bermewah-mewahan, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kita bagaimana makanan mereka orang-orang yang ada di dalam neraka. Kata Rasulullah SAW, "Tidak ada makanan bagi mereka, tumbuhan yang duri semua isinya, yang tidak bisa membuat gemuk dan tidak bisa menghilangkan rasa lapar." Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tentang makanan penduduk neraka, bagaimana sifat makanan mereka. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sungguh sudah kami siapkan belenggu-belenggu yang berat di tangan dan kaki-kaki mereka semua, dan juga neraka yang sangat dahsyat, dan makanan-makanan yang lengket di kerongkongan tidak bisa ditelan oleh mereka, dan kami punya azab yang sangat pedih." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan mereka akan diberi minuman." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan diberikan minuman air yang mendidih, yang membuat jebol usus-usus mereka semua. Sungguh neraka yang mengerikan, balasan bagi orang-orang ketika di dunia melanggar apa yang Allah larang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua hamba-hambanya yang selalu ingat dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan hamba-hambanya agar kita jauh dari neraka jahanam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita semua ke dalam surganya. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, semoga video kali ini bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.